Halo besti-besti aku, apa kabar kalian? Sehat kan? Aku harap harus sehat lah ya, jangan pula sakit kalian. Ketemu lagi sama aku ya kan, di cakap-cakap suka hati aku lah pokoknya. Mau cakap apa kalian dengar aja lah ya kan. Sekali-sekali nambah-nambah kerjaan kalian aja ya kan. Kalau kalian mau gibahin aku pun nggak apa-apa. Jadi di sini aku mau cakap-cakap tentang apa lah enaknya. Pikirlah dulu ya. Oh, udah dapat. Kita cerita-cerita aja tentang gimana kok aku awal mula bisa nyasar merantau ke Jakarta ini ya kan. Kalian penasaran nggak? Pasti nggak ya kan. Pokoknya mau nggak penasaran pun kalian, aku tetap cerita biar ada aja bahan aku. Tapi tunggu dulu, sebelum aku lanjut, kalian ada ngerasa ada yang beda nggak? Ada nggak? Ada? Nggak tahu? Udahlah, aku kasih tahu aja, walaupun di sana taunya aku nggak ada yang nyaut aku di situ. Pokoknya kalian tengok aja latar belakangku ini, udah lebih kayak berwarna ya, udah nyala lah kayak warna-warna pelangi ya kan. Udah agak bermodal dikit lah aku, walaupun sebenarnya ini cuman ininya selimut ya kan, tapi kan orang nggak mau tahu itu ya kan. Pokoknya aku tengok ini cantik, udahlah, udah bisa lah itu ya kan. Jadi sini aku bakal cerita kayak mana kok aku bisa tiba-tiba merantau ke Jakarta, apa sih yang memotivasi aku ya kan. Jadi kayak gini woy, jadi tuh dulu aku tuh kayak mana ya, aku kan memang punya apa ya, hobi bakat atau apa sih, cita-cita, nggak ngerti lah aku ya, satu paket lah itu menurut aku. Jadi tuh aku memang suka gitu kalau dunia entertain ya kan, dunia acting, permodelan, pokoknya berbau entertain aku suka lah. Kalian tengok aja nih sekarang ya kan, walaupun ya adalah kadarnya, tapi setidaknya aku udah berani aja, udah jadilah itu ya kan. Tak ngomong apa pun nggak ngerti. Jadi gini, jadi dulu tuh adalah kan apa namanya, kayak casting filmnya nggak usah aku sebut lah, sampai sekarang pun tak tayang, nggak ngerti lah aku entah kenapa ya kan. Jadi dulu tuh aku iseng aku tengok lah di mana, Instagram atau di mana, Instagram kalau nggak salah, ada nih pencarian bakat untuk syuting film ini bla 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 gitu lah kan. Audisinya tanggal segini gitu lah kan. Ya udah ya kan, aku juga mau challenge diri aku ya kan. Pokoknya harus kutunjukkan gitu kan, aku memang punya bakat. Ya udah, ikut aku kan. Dan dulu itu aku ditemaninya bukan sama mama, bukan sama bapak, enggak. Jadi aku tuh dulu ada teman aku namanya Kak Mary. Halo Kak Mary. Kak Mary berusia mau rangkir. Jadi dia tuh tukang salon juga dulu, punya usaha salon ya kan. Jadi aku sering cerita-cerita sama dia, Kak aku mau ikut inilah Kak, mau ikut casting Kak, lagi ada casting film ini Kak gitu ya kan. Jadi oh iya Lid, iya Kak, nanti dandan ya aku ya Kak, bilang gitu kan. Kalau enggak Kak ikut aja sekalian Kak, oh iya Lid, gitulah kan. Jadi yaudah ikutlah dia. Jadi pas hari H itu castingnya di mana dulu, jauh lah pokoknya weh, naik kereta motor maksudnya. Kok di Medan tuh nggak kenal motor, taunya kereta. Jadi apapun pokoknya kereta lah. Jadi kemana dulu ya, ke ring road tuh jauh dari rumahku ya kan. Ya udah naik kereta ya kan. Ya udah, jadi udah sampai sana, rame kali, udah rame, orangnya pun ibaratnya saingan aku cantik ya kan. Apalah, nggak ada basic apa-apa ya kan.
Terus yaudah, tapi ya udah aku percaya aja, percaya diri, yakin aja ya kan. Pokoknya niat aku tuh bagus gitu kan. Udahlah, pokoknya natural aja, mengalir aja ya kan. Udah casting nih ya, karena aku tuh udah nengok sekitar, ya ampun kayak mana lah nasib aku ini, pikir aku kan. Dilirik pun nggak mungkin, pikir aku. Nah kan ya udah, ikut. Pas giliran aku ya kan, suruh acting apa waktu itu ya, ada dikasih dialog terus disuruh acting. Marah, nggak marah, acting nangis tapi sambil kayak kecewa, marah. Ya udah acting lah aku kan. Jadi ceritanya anaknya ini meninggal gitu waktu itu, ceritanya meninggal nggak ya, iya kayak gitu, lupa lah, udah berapa tahun lalu pulanya. Udah nangis aku kan, aku keluarkan semua gitu kan, dengan logat khas Medan harus ya kan, ya kan tas sendiri lah ya kan, bukan sombong gitu. Jadi ya udah, namanya logat Medan udah mendarah daging, gas lah apalagi. Udah pokoknya udah casting nih aku kan, aduh udah siap casting, harap cemas lah ini kan, terima apa enggaknya. Juri semua tepuk tangan gitu kan, ya udah. Tapi kan tepuk tangan pun kalau udah orang dalam berkata apa mau dibuat ya kan. Tapi ya udah aku berserah aja gitu. Nggak lama, berapa minggu ya, 2 atau 3 minggu nih kan ada grupnya. Ya udah, rupanya pas masuk ke tahap kedua, seleksi tahap kedua ya kan, ada nama aku. Senang lah aku ya kan, senang kali aku di situ. Dari sekian banyak orang yang lebih cantik ya kan, lebih good looking ya kan, lebih good rekening ya kan, pokoknya lebih lah dari awal, aku menang gitu kan. Senang kali, bersyukur ya, walaupun aku gak tahu kedepannya mau jadi apa ya kan di film itu. Udah, terus udah sesi kedua, udah makin heboh ini ya kan. Kak, kabari Kak Mary nih, Kak aku lolos Kak gitu kan. Nah iya lihat, senang lah, ikut senang. Aku udah yakin juga lihat Kak bakal menang, kata iya Kak, senang kali aku Kak gitu ya kan. Iya udah Kak, make up lagi aku Kak gitu kan, ini mau casting kedua Kak, bilang gitu kan. Oh iya lihat ya kan, kapan gitu kan, hari Minggu Kak, di mana? Ini langsung ke kayak ke kantornya, PH-nya, aku bilang gitu kan. PH-nya dulu di daerah Rintrut juga. Ya udah pergilah kami kan, pergi dengan gaya yang udahlah menurut aku udah oke ya kan, walaupun menurut orang mungkin norak, kampungan, suka hati dia lah ya kan, baju-bajuku kok nggak pakai duit dia. Terus ya itu karena di chat itu kan, waktu di grup itu dibilang ini seleksi 2, bakal casting lagi untuk menentukan peran-peran gitu kan. Ya aku udah apa sih, udah persiapan lah kan, menggali-gali potensi yang ada, potensi yang udah tenggelam gitu ibarat katanya ya kan, aku gali lagi biar dia muncul ya kan. Terus siap itu udah nyampe hari H di kantornya, kok jadi beda ya sama yang dibilang di grup ini ya kan. Katanya bakal casting ulang, tapi kok enggak, pokoknya udah berbeda lah. Tiba-tiba muncul nih, adalah selebgram Medan ya kan, pernah juga viral dia dulu tuh waktu zaman dia SMA, viral karena sesuatu hal lah pokoknya kan. Nah udah gak enak perasaan ya kan, udahlah mau apa lagi, percuma pikir aku kan. Datang dia turun dari mobil, masuk ke ruangan, dianya malah langsung ngantri depan aku, dan dia disediakan tempat duduk. Sementara awak ini ya kan, rakyat yang ya Miss Queen ini berdiri, tiba-tiba si itunya, staf sutradaranya, produsernya nggak ngerti lah kan, pokoknya bilang kita udah menentukan peran-peran, nanti akan jadi 10 model ini bla bla bla. Udah kepilih lah, dia langsung kepilih. Padahal perasaan awak ya kan waktu casting kayak nggak ada orang ini ya kan, tapi kok tiba-tiba ada pas udah penentuan peran-peran gitu kan. Ya udahlah,
apa mau dibilang ya kan, udah biasa itu, udah bukan hal yang kaget lagi ya kan, nggak terkejut-kejut lagi ya Pak. Ya udahlah. Nah tapi mungkin untuk menenangkan orang-orang yang rakyat miskin ini yang udah kepilih sambil juga mencari untung dia, ya udah tetap kami diikutkan dalam film itu. Tapi ya tau lah kalian, jadi bagian numpang lewat jalan mondar-mandirnya aja lah ya kan. Terus diminta pula lagi tuh 100.000 uang pendaftaran, kan gila. Setahu awak casting, namanya syuting, awak dapat duit, ini mah mengeluarkan duit ya kan. Tapi ya karena awak namanya udah menggebu-gebu gara-gara ya itu suatu hal hobiku gitu ya kan. Ya udah nggak apa-apa lah gitu kan, sambil cari-cari pengalaman aja dulu ya gitu kan. Ya udah akhirnya syuting waktu itu di rumah sakit tentara gitu. Terus awak jadi tukang mondar-mandir jalannya ya kan. Ya udah nggak apa-apa, walaupun kaki awak disorot pun disorot, kalau enggak gimana ya kan. Udah waktu awak sampai dari pagi sampai ketemu pagi pula ya kan di situ. Udahlah, terus jadi peran kompoi ya kan ke Istana Maimun, ikut awal udah ikut aja, ikut nggak jelas lah. Ya udah sampai pada akhirnya nggak ada kabar, sampai sekarang pun tak tayang filmnya, nggak ngerti ya kan. Itu karma gara-gara banyak disumpahi pula sama yang kami yang merasa ditipu ini. Makanya jangan kayak gitu bang, kalau mau buat film tuh yang bagus-bagus aja, jangan nipu. Udah emosi aku ya, siap itu ya udahlah. Udah berapa bulan gitu aku udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada nyoba apa-apa. Terus tiba-tiba ada ini apa, yang satu teman WhatsApp itu ada nyimpen nomor aku ya kan. Nah jadi abang itu kerjanya dia di pertelevisian nasional, TV apa gitu, TV ada lah pokoknya, nggak usah aku sebut, ada. Jadi itu bawa berita nasional gitu kan, tapi berita-berita khusus daerah Sumatera gitulah ibarat katanya. Nah, kenalan lah kami kan, terus kenal. Ada dia project dari TV ini. Jadi tiap itu disuruh buat apa namanya, acara kayak jalan-jalan gitu, warawiri gitulah pokoknya, tapi khusus di Medan, TV tayangan daerah, terus harus logat betul-betul logat Medan gitu kan. Nah sementara abang itu kan udah terbiasa bawa berita nasional dengan bahasa yang baku, dia kayak agak canggung gitu kan, terus di teleponnya lah aku kan, dek kau apa kegiatanmu sekarang ya kan. Cuman kuliah bang, kau mau job nggak dek? Kata job apa nih bang? Gue bilang kan jadi presenter. Oh mau lah aku ya kan, kok nggak mau, kok ditolak rezeki ya kan. Tapi dek bayarannya sekian. Nggak apa-apa bang, gue bilang gitu. Nggak apa-apa, gue bilang gitu kan. Iya dek, soalnya kan biar pengalamanmu juga, katanya gitu kan. Iya bang, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, ikhlas kok aku bilang gitu kan. Ya udah, singkat cerita ketemu kami ya kan, ketemu juga sama kameramennya ya kan, sama abang itu. Udahlah kami dibahas lah konsepnya gitu kan. Udah, jadi ya udah dites lah kan, dites dulu ya kan depan kamera aku kan. Ya, di acara melancong ahoy ya kan. Itu ada pokoknya sampai sekarang masih tayang dan aku bangga. Walaupun tayangnya itu subuh nggak apa-apa, yang penting ya udahlah, itu suatu menunjukkan diri gitu ya kan. Ya udah, jadi itu oke, boleh, cocok gitu ya kan. Ya udah, jalan lah kami syuting ini kan, siap itu syutingnya tuh kemana-mana ya kan. Pokoknya gayanya harus gaya bukan kampungan juga, pokoknya mencolok gitu kan. Mencolok, pokoknya harus lucu gitu ya kan. Logat Medannya terus kental ya. Ya udah, jalan kami ke Tanjung Marawa lah, ke Belawan lah, terus kemana lagi ya, banyak
Jadi sehari tuh bisa buat 2 stok video ya kan. Jadi satu episode itu 3 tempat gitu kan. Ya udah. Jadi satu video itu aku dibayar apa ya? 200 250 waktu itu kalau nggak salah ya. Udah. Oke. Apa namanya? Buat apalah syuting, nyari tempat. Itu nggak mudah, biar kalian tahu. Dimaki iya, ya kan? Dimarahi iya. Aduh, udah berkecamuk hatinya ya kan. Udah nggak kuat tapi harus kuat gitu ya kan. Ingat Rita, kau bisa gitu kan, nggak boleh manja ya kan. Ya udah, akhirnya jadi kan kalau apa itu namanya, kalau pas yang jalan-jalan kan ada suara-suara apa sih, kita nggak cakap-cakap gitulah pokoknya, kayak gitulah. Ya udah, itu dikritiknya bukan main ya kan, pedas ya kan, sampai nangis, sakit hati, nangis aku dibuat abang itu ya kan. Tapi udah kayak mana ya, harus profesional lah karena memang dibilangnya betul gitu kan. Ya udah, akhirnya belajar bisa juga, suka juga dia pada akhirnya kan. Ya Lid, bagus gini, pertahankan katanya gitu kan. Ya udah, akhirnya berapa episode ya waktu itu, 6 ya kok nggak 6 episode ya kan. Udahlah, terus dibayarlah pembayaran ini kan. Ya udah, senang juga Wak ya kan. Itulah pengalaman aku. Ditambah senang lagi pas tayang di TV, walaupun tayangnya waktu itu jam 2 malam ya kan. Siapa lagi bangun jam 2 malam ya kan yang nonton di acara ini ya kan, di Melancong, ahoy ya kan. Itulah pokoknya jargonnya waktu itu. Kalian cari aja lah itu di TV apa ya kan, pokoknya TV yang lumayan juga lah ya kan. Terus udah aku tengok ya kan, aku nengok kayak mana diri aku di TV buat host gitu kan. Ternyata lucu juga sih ya kan, walaupun masih ada lah pasti kekurangannya, namanya baru terjun ya kan. Langsung pokoknya aku tipenya ya yuk aja gitu loh, bukan berani, maksudnya kayak mana ya, mau gitulah, mau aja pokoknya. Udah coba urusan bagus apanya itu nanti, itu bisa dipoles, yang penting ada kemauan dan keberanian aja dulu. Pengalaman boy kan, dimana kita bisa dapat pengalaman kalau kitanya aja nggak mau bergerak ya kan. Ya udah, akhirnya udah suatu kebanggaan lah ya buat aku, karena aku bisa menunjukkan ternyata aku memang bisa gitu. Ya udah, terus siap itu ada lagi nih casting muncul, casting Naga Bonar waktu itu di Medan ya, Naga Bonar kalau nggak salah. Aku ikuti pokoknya, aku ikuti lah semuanya di lapangan Merdeka waktu itu ya kan. Di lapangan Merdeka ternyata karena banyak membludak ya kan yang ikut, akhirnya dilanjutkan ke gedung seni budaya kalau nggak salah, di minggu depannya. Maaf ya guys. Udah siap itu di apa namanya, di gedung seni budaya. Aku udah tampil apa belum ya, pokoknya kayaknya udah mungkin udah tampil aku waktu itu di seni budaya. Nah aku kan ada teman aku, sahabat baik aku lah nih, si Hilda, dia ikut juga. Si Hilda ini belum tampil waktu itu ya kan, jadi dia di kloter ketiganya itu di USU lah waktu itu kan castingnya. Ya udah, tapi ya gitulah, casting sampai sekarang tak ada kabar ya kan. Pilihnya dia muncul ya udah kayaknya, ya udah itulah. Terus udah siap itu, udahlah selesai itu kan, ada teman grup aku yang di film casting pertama itu, yang filmnya sampai sekarang nggak nongol itu. Aku tengok dia di TV, ada acara di apa namanya, di Antv waktu itu ya kan. Aku tengok, masuk TV sih kawan ini ya kan. Ku chat lah kan, ku Instagram, ku DM ya kan, keren kok ya udah masuk TV kok sekarang, gue bilang kayak gitu kan. Terus iya Lid, kata gitu kan, kau nggak mau rupanya. Terus bilang,
Ya mau lah, aku bilang gitu kan, siapa yang tak mau, aku bilang gitu kan. Tapi nanti sampai sana jadi gembel pula, aku bilang kayak gitu kan. Enggak Lid, kata gitu kan, kau mau enggak, kata gitu. Cok kau kirim dulu ini kau, video profil kau, katanya kayak gitu kan, sama foto kau ini aku kenalkan sama agensi, katanya gitu ya kan. Dalam hati aku, ini betul nggak sih kawan, pikir gue kan, apa cuman cakap-cakapnya aja. Nah, tapi serius lah kau, bilang gitu kan. Iya serius aku ini, katakan. Ya pula ya, coba aja, pesannya mencoba ya kan. Pokoknya aku main-main hajar-hajar aja, gas aja dulu ya kan. Ya udah, akhirnya dikasih waktu itu tiba-tiba dia nelpon aku, tiba-tiba, Lid, ini aku sama bang ini, Bang Morgan namanya waktu itu. Halo Bang Morgan, sama Kak Moni, halo ya kan. Terus ya itu, halo Dek, katanya gitu kan. Dek, katanya benar ya kau pengen syuting gini. Iya bang, pengen sih. Kau punya pengalaman apa aja gitu kan? Ada pengalaman apa? Aku ini bang, pernah jadi presenter gitu kan. Presenter acara TV lokal sih, aku bilang gitu kan. Boleh kirim nggak dek videonya? Macam gitu kan. Aku kirim lah video aku. Terus kirim fotomu ya dek, kayak gitu kan. Oke bang, bilang gitu. Aku kirim videoku ya kan, yang masuk TV itu. Terus aku kasih foto aku ya kan. Terus ya udah dek ya, bisa kok, kata itu. Serius bang, bilang gitu kan. Iya, tinggal kabarin aja ya kapan mau datang ke Jakarta, kata abang itu kan. Oh mak, pikir apa betulnya ini, pikirku kan. Cuman aku itu kalau nggak aku coba belum puas aku ya kan. Ya udah, kayaknya perlu nih ke Jakarta gitu kan. Apa salahnya, ya kan. Ya udah, akhirnya rupanya pas sudah selesai itu adalah suatu cerita hidup, suatu musibah ya kan, yang aku nggak mau up gitu ya. Pokoknya udah jadi cerita dan pengalaman hidup yang luar biasa lah itu kan, untuk menjadi penguat aku gitu kan. Pokoknya ceritanya itu sadis lah. Pokoknya udah skip. Udah selesai masalah itu, aku ceritakan sama mamaku ya kan. Ya namanya mama, karena mama aku tuh nggak pernah setuju sih kalau aku merantau, karena cuma aku anaknya, dan juga kan bapak aku udah sama Tuhan Yesus ya kan, amin. Nah, jadi mama aku tuh berat gitu ngelepas aku ya kan. Tapi ku yakin kan mama aku, mak kita pengen ini mak, pengen berkembang, katanya aku bilang gitu kan. Lita nggak mau selalu di bawah ketiak orang tua. Lita harus sukses. Nah, Lita cuma anak mama satu-satunya, jadi pilihan Lita hanya sukses, nggak ada yang lain. Jadi Lita harus sukses mak, bilang gitu kan. Lita harus bisa ngangkat harkat martabat kita dari apa segala kejadian yang pernah terjadi, aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya lulu juga kata mama aku kan. Ya udahlah, kata gitu. Tapi jelas nggak, kata mama aku kan. Ya kita coba dulu mak, bilang gitu kan. Kayaknya jelas gitu kan, supaya tenang hatinya ya kan. Jelas mak, jelas, bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya di bulan 2 ya, bulan 2 di 2019 aku tekadkan diri aku berangkatlah ke Jakarta ya kan. Berangkat ke Jakarta, dan waktu itu aku kerja di suatu perusahaan asuransi yang lumayan lah di Medan ini ya kan, di Medan ini sana. Jadi ya aku juga kan waktu itu masuk di perusahaan itu juga bukan karena ibaratnya, bukan pure karena usahaku gitu kan, karena ya suatu masalah itu. Jadi ada suatu perkumpulan Patambur Manurung yang punya kerjaan yang hebat-hebat, punya channel banyak gitu kan, merasa ya ibah mungkin kan. Jadi aku tuh harus carikan kerja gitu. Nah, ada kenalan yang sama si GM perusahaan itulah, perusahaan asuransi itu kan, kawan kompaknya gitu kan. Nah, ini ada Boru Manurung nih, gini gitu kan. Dimasukkanlah ke situ kan, walaupun tetap ujian sih, tapi ya aku berpikirnya ya itu paling ibarat katanya mungkin cuman formalitas aja gitu kan, atau gimana, nggak ngerti lah aku kan. Tak betul-betul aku pintar atau apa, nggak tahu lah aku, tapi aku tidak pernah merasa diri aku pintar ya kan.
Ya udah, akhirnya keterima juga di situ. Nah, aku beban juga, gak enak kita kerja di suatu perusahaan yang itu bukan hasil dari diri kita sendiri, tapi bantuan orang lain. Dan aku tidak mau, bukan aku sombong apa gimana, hangku, enggak, cuman itu jadi beban buat kita. Karena ibarat kata suatu perusahaan nantinya, apalagi itu kan perusahaan kayak marketing juga gitu kan, kita harus nyari nasabah gitu kan. Sementara basic aku memang gak ada kali pun aku ke sana gitu kan. Ya, jadi aku ngerasa kayak makan gaji buta aja, nggak mau gitu kan, nggak mau, aku nggak mau menjelekkan nama si Pak Tua ini juga, apalagi udah baik, terima kasih banyak ya Pak Tua gitu kan. Terus juga ibu ini juga, Ibu Tiambun Simanjuntak, aduh dia tuh super baik kali pun. Jadi siap itu ya udah, aku bilang, Bu aku mau resign Bu, karena aku ada tawaran, gue bilang, di Jakarta kerja, gue bilang gitu kan. Betul katanya, betul Lita katanya kan, kau memang mau ini, mau merantau, mau resign, coba pikirkan baik-baik katanya. Iya Bu, betul, gue bilang gitu kan. Soalnya udah janji Bu, udah ini tanggal sekian udah harus di Jakarta, gue bilang gitu lah kan waktu itu. Ya udahlah, akhirnya dikasih lah kan. Ya udah, nggak apa-apa, resign lah, ajukanlah resignmu katanya gitu kan. Akhirnya resign lah aku. Ya udah, itulah di Jakarta. Dan waktu itu pas mendekati mau tanggal gajian aku itu, dan waktu itu pun ya udah ke Jakarta ya kan. Pikiran aku ini, aku udah apa ya, pokoknya udah nekat aja aku ke Jakarta, nggak peduli aku diisi kantongku ini berapa, ibarat katanya gitu kan. Dan waktu itu aku juga kayak berat gitu, mau membebani mama aku, minta duit mama aku tuh kayaknya berat kali gitu kan, kasihan gitu kan. Aduh, aku mau nangis. Terus siap itu ya udah, apa namanya, akhirnya dibantu mama aku juga 1 juta. Tapi aku tuh kayaknya, aduh, aku maunya uang mama aku jangan keluar gitu kan. Gaji aku tuh apa namanya, cukup gitu kan, nggak apa-apa walaupun kecil, namanya UMR Medan kayak mana lah kalian tahu. Ya udah, akhirnya siap itu nggak apa-apa gitu kan. Ya udah, akhirnya nekat aja aku nih, walaupun 1 juta waktu itu duit yang dari mama aku ini kan. Itu udah beli tiket aku tuh, udah beli tiket. Sisa berapa? Waktu itu pokoknya di kantong aku tuh tinggal 500.000 itu sampai Jakarta. Aku tuh yaudah, diantar mama aku ke bandara, nangis ya kan. Biasalah. Udah siap itu, akhirnya nyampe lah aku di Jakarta ya kan. Nyampe aku di Jakarta itu aku buta jalan lah pokoknya. Buta jalan, baru pertama dengan kondisi uang 500.000, ongkos trip kuliah di situ mahal kali, belum lagi nanti sampai sana bayar uang kosan ibarat katanya kan. Gimana nih ya, pikir aku kan. Tapi udah, aku percaya aku nggak mungkin bisa sampai ke sini tanpa penyertaan Tuhan juga ya kan. Pokoknya udahlah, sampai aku di Jakarta. Terus oke, nanti aja kita lanjut ya, nanti di video aku selanjutnya. Pokoknya nanti ini bakal lebih seru, dan aku juga mau naikkan dulu nih air mata aku kan, nggak lucu, masa nangis gitu kan, nggak mau ya. Pokoknya nanti bakal aku lanjut, pokoknya kalian tetap tonton video aku ya. Oke, dadah.